wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu komite dan juga wali murid yang sudah datang. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah di yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul pada acara penyampaian visi misi sekolah yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Eka. Kemudian selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita dapat berkumpul di acara pada acara hari ini. Yang terhormat Bapak Rizal selaku perwakilan komite dan juga Ibu Wiwi Suprihatin selaku sekretaris komite, dan juga yang terhormat Bapak Wali Murid Bapak Yoga Prayoga, dan yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Tirtonadi dan juga Bapak Ibu Guru serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Untuk acara pertama hanya ada satu yang berkah acaranya. Untuk acara pertama yaitu akan SDN Tirtonadi akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Untuk Ibu Kepala Sekolah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan kesempatan sehingga dapat hadir dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabat yang lain kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Rizal selaku cita-cita bersama untuk jangka waktu tertentu yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah. Nah, jadi warga sekolah yang ada Bapak Ibu guru, anak-anak, kemudian perwakilan dari wali murid serta komite sekolah. Nah, apakah itu visi? Misi yaitu cara-cara yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya untuk mencapai visi tersebut. Visi tadi yang kita maksudkan, Ibu. Nah, berikut ini presentasi visi misi SD Negeri Tirtonadi yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Berikut ini daftar isi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu ada bagian 1 visi, bagian kedua visi, ketiga target, dan keempat strategi. Baik, kita mulai dari latar belakang. SD Negeri Tirtonadi didirikan pada tanggal 23 September 1985. Didirikannya sekolah ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu kebutuhan akan pendidikan yang berkualitas di wilayah tersebut. Pada saat itu jumlah sekolah di wilayah tersebut masih sedikit dan belum mampu menampung semua anak usia sekolah. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sekolah baru yang dapat memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak mereka. Keinginan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat di wilayah tersebut menyadari bahwa pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, mereka ingin mendirikan sekolah baru yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap berkompetisi di era global. Dukungan dari pemerintah daerah maupun masyarakat setempat memberikan dukungan penuh terhadap pendirian SD Negeri Tirtonadi. Dukungan ini diberikan dalam bentuk penyediaan lahan pembangunan gedung sekolah dan bantuan operasional sekolah. Nah, untuk menetapkan visi sekolah itu kita melihat berdasarkan hasil dari rapor pendidikan ya Bapak Ibu.
dan anak-anak semuanya. Jadi kita buat visi ini sesuai dengan rapor pendidikan yang kita dapat. Jadi tidak hanya anak sekolah yang punya rapot ya, sekarang ini sekolah juga kita punya rapot Pak ya, rapot pendidikan. Nah, kalau di tahun sebelumnya itu kita mengalami kekurangan di kemampuan literasi siswa. Nah, mungkin untuk diketahui dulu ada 6 macam kemampuan ya yang dinilai di situ. Ada kemampuan literasi murid, ada kemampuan numerasi murid, ada karakter murid, kondisi keamanan sekolah, kondisi kebinekaan sekolah, dan kualitas pembelajaran. Jadi ada 6 poin itu ya Bapak Ibu. Nah, di tahun sebelumnya itu, nah kita mengalami kekurangan pada nilai kemampuan literasi murid. Itu kita mengalami kekurangan ya, jadi kita juga merasa perlu meningkatkan literasi. Nah, pada waktu itu juga saya dan juga salah satu guru dari SD Dr. Hadi juga mendapat panggilan Pak Bu untuk mengikuti bimbingan teknis bimtek atau pelatihan. Waktu itu kita di Batu Raja 3 hari ya, seperti itu. Jadi untuk yang nilai rapotnya rendah di literasi ini, kita diundang untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah, alhamdulillah di tahun berikutnya Pak, kita sudah mengalami kenaikan nilai literasi. Jadi literasi kita sudah baik dan hasilnya sudah hijau ya. Karena kalau nilainya kurang itu kita di situ rapotnya merah. Karena sudah memenuhi nilainya yang baik, kita menjadi sudah hijau semua. Nah, untuk di tahun ini yang masih perlu kita tambah poinnya itu adalah di kemampuan kualitas pembelajaran ya, kita yang mengalami kekurangan di situ ya. Maka kita menetapkan visinya adalah, nah visi kita adalah berubah membudaya dengan tercapainya pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Itu visi yang kita ambil untuk 4 atau 5 tahun ke depan. Karena berdasarkan rapor pendidikan tadi yang kita lihat, itu kekurangan kita. Nah, pada visi ini apa saja yang akan kita capai? Mari kita lihat bersama indikator ketercapaian dari visi tadi. Kita ada 4 indikator ya, diantaranya ada berubah, membudaya, inovatif, dan kreatif. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah berubah. Sekolah mampu melakukan perubahan dalam mewujudkan pembelajaran yang mengembangkan merdeka belajar dan mampu menjadi sekolah yang berkualitas. Ya, berubah ini seperti kita ketahui ya Bapak Ibu, kita mengalami perubahan untuk kurikulum itu. Sebelum yang sekarang kita laksanakan itu, kita ada kurikulum KTSP, kemudian berubah ke kurikulum 13, dan yang sekarang ini kita menuju ke kurikulum merdeka ya. Walaupun
ini belum seluruhnya kelas melakukan atau melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum Merdeka. Kita masih merintis, tapi bukan hanya sekolah kita saja ya Bapak Ibu, semuanya juga seperti itu. Jadi untuk kurikulum Merdeka itu baru untuk sekarang kelas 1 dan 4. Kemudian di tahun ini nanti kita bertambah lagi untuk kelas 2 dan 5 ya. Nah, setelah itu nanti baru kita lanjut untuk kelas 1 dan 6. Begitu Pak. Oh ya, 3 dan 6. Nah, untuk kurikulum perubahan itu ya dari beberapa macam kurikulum. Kemudian untuk praktiknya kita ada juga perubahan untuk di sekolah dengan adanya sarana-sarana pendukung yang kita miliki. Misalnya kalau yang dulu kita tidak punya internet, sekarang alhamdulillah ada. Itu tidak lepas dari bantuan dari komite dan wali murid. Terima kasih ya Bapak dan Ibu komite yang sudah membantu sekolah kita. Kita bisa memiliki internet, kemudian lab sekolah, ada perpustakaan sekolah. Ya, diharapkan dengan adanya sarana dan prasarana yang ada, kita bisa lebih baik lagi ya dalam melakukan proses pembelajaran. Berikutnya untuk membudaya. Sekolah mampu membentuk karakter siswa yang membudaya dalam lingkungan sekolah dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini berkaitan dengan attitude ya, sikap dari siswa-siswa kita. Kita berusaha untuk melakukan pembiasaan untuk siswa dalam bersopan santun terhadap orang yang lebih tua ya, terhadap mungkin adik kelas ke kakak kelas, demikian juga kakak kelas ke adik kelas ya, harus bersikap sopan, lebih saling menghormati dan menghargai, seperti itu. Kalau bertemu dengan orang yang lebih tua harus salim ya. Saya rasa untuk pembiasaan ini juga sudah alhamdulillah sudah baik Bapak Ibu. Ya, jadi ketika ada Bapak Ibu datang itu anak-anak sudah datang bersalaman ya, saling bertanya kabar gitu ya. Contohnya seperti itu. Kemudian juga pembiasaan untuk peduli terhadap lingkungan. Misalnya anak-anak itu harus dibiasakan untuk setelah jajan atau bilang sampah, apa yang dilakukan nak? Kalau habis jajan itu sampahnya dikemanakan? Iya, dibuang di tempat sampahnya, jangan dibuang di seber gitu ya. Kan sudah disediakan tempat sampah ya. Nah, itu pembiasaan anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu penting sekali ya, karena untuk menjaga kebersihan, biar rapi sekolahnya, nggak berantakan ya nak ya. Baik, berikutnya untuk yang inovatif. Kemampuan seluruh warga sekolah untuk berkembang secara inovatif dengan kemampuan pendidik yang mampu berinovasi dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini berarti berhubungan dengan kemampuan pendidik yang mampu berinovasi ya. Nanti ini kaitannya dengan kemampuan dari Bapak dan Ibu guru di negeri tertentu. Nah, untuk zaman ini ya, kita dituntut tenaga pendidik itu untuk selalu meningkatkan kompetensi
diri ya. Di situ kita ada platform Merdeka Mengajar atau biasa disebut dengan PMM, Bapak dan Ibu. Itu dari program dari Kemendikbudristek, itu untuk upaya untuk meningkatkan kompetensi guru ya. Jadi di situ ada banyak pelatihan, ada banyak modul dan yang lainnya yang bisa diakses oleh guru-guru. Ada juga komunitas belajar di sana. Jadi guru-guru bisa sharing, bertukar pendapat, pikiran kepada komunitas belajar yang lain. Ya Bapak Ibu, saya rasa tahu ya. Hanya saya rasa perlu lebih digiatkan lagi untuk membuka dan menjalankan PMM-nya. Oke Bapak Ibu, siap ya? Iya, harus siap. Nah, di bulan kita juga sudah mempunyai Chromebook ya. Kemudian juga proyektor juga sudah ada, walaupun belum tiap kelas memenuhi atau satu-satu, kita udah punya 3 itu bisa dipakai bergantian lah ya, supaya pembelajaran itu lebih menarik. Saya rasa siswa-siswa lebih tertarik kalau kita memang menggunakan media ya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya media dan teknologi yang ada seperti itu. Kemudian untuk yang kreatif, pembelajaran yang mampu dikembangkan secara kreatif oleh pendidik sehingga siswa SD Negeri Tirtonaji mampu berkreasi dan kreatif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini yang sangat berperan juga tidak boleh tidak ya, ini harus tenaga pendidik. Nah, jadi untuk pembelajaran yang kreatif ini bisa dilakukan dengan membentuk suasana kelas yang menyenangkan ya, yang aman, nyaman oleh Bapak dan Ibu guru di kelas masing-masing. Yang sangat terlihat ini, misalnya Bapak Ibu guru sudah berusaha juga untuk membuat kelas yang menyenangkan. Itu di antara dengan membuat pojok baca di kelas masing-masing, misalnya dengan ada yang dengan digambar-gambar ya, atau membuat hiasan-hiasan yang bisa membuat siswa itu senang. Nah, mungkin bisa dibantu Bapak dan Ibu guru yang mewakili contoh dari pembelajaran yang kreatif di kelasnya. Boleh, silakan. Siapa yang akan menceritakan sedikit bagian pembelajaran di kelas yang kreatif? Baiklah, terima kasih waktunya Ibu Eka. Jadi di sini salah satu bentuk kreatif dan inovasi dari guru sebagai wujud untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan itu salah satunya dengan membuat pojok baca di setiap kelas. Belum semuanya, tapi nanti diusahakan semuanya. Di kelas 5 itu misalnya sudah dibuat ada gambarnya, ada meja, disediakan meja dan karpet untuk duduk siswa agar siswa itu dapat membaca dengan nyaman. Kalau misalnya kita hanya suruh membaca gantian per anak itu mungkin membosankan Bapak Ibu ya. Tapi kalau mereka berkumpul di suatu pojok, bukunya yang disediakan bervariasi dan tempatnya nyaman, pasti mereka akan lebih senang membaca. Itu juga meningkatkan kemampuan literasi mereka. Seperti itu. Silakan yang lain. Ada lagi yang lain juga? Baiklah, kalau untuk di kelas 4 inovatif dan kreatif
dalam belajar, yaitu misalnya memanfaatkan sampah-sampah, barang-barang bekas itu daripada dibuang, dimanfaatkan misalnya seperti bungkus deterjen itu bisa dimanfaatkan, dibuat bunga untuk hiasan di dalam kelas, juga bisa dibuat kotak surat misalnya. Nah, itu bisa membuat anak-anak menjadi lebih kreatif. Terus ada lagi misalnya dalam P5-nya untuk kelas 4 itu kan sudah menggunakan kurikulum merdeka. Itu bisa untuk menanam misalnya seperti ubi jalar. Ubi jalar itu ditanam. Nah, itu bisa untuk melatih anak-anak kerjasamanya. Terus motoriknya itu bisa kita nilai anak-anak mana yang mau bekerja, kerjasamanya itu kita nilai, itu akan menambah anak menjadi lebih kreatif juga. Nah, setelah itu kalau ubi jalar tadi sudah bisa dipanen, nah itu nanti bisa dibuat misalnya seperti makanan. Kalau kemarin yang sudah saya praktekkan itu dibuat bolu brownies. Ya, kelas 4 itu ada yang dibuat timus. Nah, timus itu kemarin anak-anak saya sarankan misalnya kalau mau dijual, itu kalau ada yang mau kelas lain, kebetulan kemarin kelas-kelas lain ada yang mau membeli Bapak Ibu ya. Nah, untuk anak-anak yang lain misalnya kelas 6 bisa untuk motivasi. Nah, dijual itu kebetulan ada yang mau membeli, uangnya bisa mereka tabung kemarin itu. Nah, itu yang dapat kami sampaikan, mungkin untuk kelas 4 hanya itu sebagai motivasinya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan untuk kelas 6 sendiri, untuk inovatif dan kreatifnya dalam pembelajaran. Untuk pembelajaran inovatif dan kreatif yang pastinya harus siswanya yang aktif, bukan gurunya. Karena di pembelajaran tematik maupun kurikulum merdeka memang diterapkan seperti itu. Kalau mungkin KTSP dulu, gurunya yang memberitahu ini loh, nah cara makan tuh kayak gini, misalnya gitu. Jadi intinya gurunya itu yang ngasih pemahaman ke siswa kalau zaman KTSP. Tapi kalau zaman K13 dan zaman kurikulum ini lebih ke proyek, Bapak Ibu. Jadi untuk kelas 6 sendiri sudah beberapa proyek yang kita lakukan. Untuk kelas 6 yang dulu dan sekarang dengan saya, kita pernah untuk inovasinya untuk desain kelas sendiri ya sudah saya rombak. Untuk desain kelas kita sudah mendesain pojok baca. Terus ada di situ saya desain dream tree. Dream tree itu apa? Jadi sebagai bentuk motivasi siswa. Mereka kan anak kelas 6 kan sebentar lagi ke SMP. Jadi saya dari awal itu menegaskan ke mereka, kamu cita-citanya pengen jadi apa nak? Jadi nanti tulis keinginan kamu di kertas itu, tempel di pohon impian kamu itu. Nanti siapa tahu setelah kamu sudah kuliah atau sudah jadi orang, oh dulu aku pernah tuliskan ini di pohon ini. Nah ternyata terkabul gitu. Itu salah satu bentuk inovasi yang di kelas. Kemudian untuk kegiatan kreatifnya kita berupa proyek-proyek. Sering sekali kelas 6 itu mengadakan proyek seperti kemarin. Jadi ada inputnya dulu. Inputnya dari siswa itu guru memberikan tugas ke siswa mengenai pembuatan poster. Anak-anak kelas 6 ingat dulu Nando, Bu Latifah pernah memberikan tugas tentang poster kewirausahaan. Pernah kan? Nah, di situ kan kalian membuat poster makanan. Itu kan tujuannya berkelompok kan. Terus Ibu ini kan apa namanya? Ya, setelah posternya jadi, poster itu isinya apa yang ingin kamu jual. Nah, desain posternya di situ. Kemudian harusnya disebarkan. Tapi kemarin tidak disebarkan ke ini ya, ke kelas-kelas lain. Harusnya itu ditempel di kelas-kelas. Ini loh pada hari Senin kita mau ada market day. Nah, itu dulu posternya. Itu input dari guru ke siswa. Nah, itu kan udah ada posternya. Terus di hari hanya itu di market day itu mereka berjualan.
berjualan dari hasil bisa jadi dari hasil mungkin kemarin jualan apa ya, lupa Bu. Banyak ya, banyak ada minuman dan makanan ya, ada tumpi yang jelas makanan sehat, tidak boleh makanan yang instan, apalagi mie kayak gitu ya. Nah di Market Day itu mengajarkan mereka untuk berwirausaha, sama temanya di situ, tema 7 atau tema 8 tentang kewirausahaan, membuat poster, kemudian mereka berjualan. Nah di situ kan mereka mengerti caranya berjualan itu targetnya siapa. Targetnya mungkin anak-anak yang suka jajan suka makanan yang manis, jadi mereka harus bikin makanan yang manis sebagus mungkin, seunik mungkin supaya tertarik. Nah jadi posternya dibuat sebagus mungkin supaya teman-temannya nanti bisa beli di mereka. Kalau posternya bagus, otomatis teman-teman tertarik membeli nggak kemarin? Tertarik. Nah itu fungsinya kemarin, ada input dan outputnya siswanya itu langsung berjualan di praktek berjualan maksudnya. Itu sebenarnya ada banyak proyeknya tapi saya beberapa lupa. Terus juga sama dengan kelas 4, kelas 6 menanam ubi itu, kemudian waktu itu dibikin pola ya nak, dibikin pola, terus dijual harusnya, tapi karena udah habis duluan nggak jadi dijual. ya jadi kan belajar bertani juga Bapak Ibu di sekolah. Mereka nanam, gimana sih cara nanamnya, cara merawatnya setiap hari bagaimana supaya ubinya itu manis gimana, di situ supaya nggak ada ular, daunnya di gimanain. Nah di situ mereka praktek bertani juga di sekolah. Alhamdulillah panennya ya sebenarnya banyak. Hari ini juga panen kita Bapak Ibu. Hari ini kita panen ubi itu, tapi ya delala sama tangan-tangan nakal tuh yang kita sesalin. Ini saya sampaikan sekalian yang pada wali ini ya. Mohon Pak Rizal ini dan nanti disampaikan ke masyarakat dan anak-anak ini yang kelas 6 ibu pesan. Nanti kalau sudah lulus sekolahnya dijaga, bukan malah dirampok, dirusak. Kebangetan banget kan, kalian pernah belajar di sini kok malah merampok. Malu nggak sama bapak ibunya? Ya Nando? Mungkin itu saja dari kelas 6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk pemaparannya dari guru-guru kelas. Bagus sekali ya. Itu tadi contoh-contoh pembelajaran yang sudah diterapkan di kelas, belajar yang kreatif, seru di kurikulum ini. Semoga kedepannya nanti bisa lebih semangat lagi, tambah baik lagi, dan bisa berguna nantinya untuk anak-anak kita. Nah dari indikator-indikator tadi, jadi kita ambil misi untuk mencapai visinya, yaitu tercapainya pembelajaran yang kreatif dan inovatif seperti yang sudah dipaparkan tadi. Kemudian tercapainya perubahan pembelajaran yang membudaya dalam penerapan terhadap peserta didik. Dan kemudian terciptanya pembelajaran yang baik, kompetitif, berkelanjutan, dan berkualitas. Mengapa sekolah perlu memiliki visi dan misi? Di antaranya adalah sebagai berikut: memberikan arah yang jelas bagi sekolah dalam menjalankan semua aktivitasnya. Kedua, meningkatkan motivasi dan semangat kerja semua pihak di sekolah. Yang ketiga, membantu menentukan prioritas dalam mengalokasikan sumber daya dan waktu, menjadi alat pengukur keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuannya, dan yang terakhir memperkuat identitas sekolah dan membuatnya lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Nah itu alasan mengapa sekolah itu perlu memiliki visi dan misi. Kemudian lanjut ke target ya, yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam semua mata pelajaran, meningkatkan jumlah peserta didik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang untuk ini alhamdulillah untuk sekolah kita setiap lulusan
semua melanjutkan ya Bapak Ibu, entah itu ada yang ke SMP atau ke MTS, ada juga yang mondok ya sambil sekolah, ada yang juga sampai keluar pulau ya, ada yang ke Jawa juga ada. Alhamdulillah semuanya melanjutkan Bapak Ibu, lulusan dari SD terkenal ini. Kemudian mengurangi angka putus sekolah, ini juga alhamdulillah sepertinya jarang sekali ya, bahkan hampir tidak ada yang putus sekolah, semuanya pasti lulus dari SD. Kemudian meningkatkan mutu lulusan yang berkarakter dan siap berkompetisi di era global, dan kemudian meningkatkan reputasi sekolah di tingkat lokal dan nasional. Nah, untuk mencapai itu tentu saja pasti ada hambatannya ya Bapak dan Ibu. Tidak semuanya mulus, pasti ada hambatan. Apa aja hambatannya? Ada beberapa hambatan untuk pencapaiannya tadi, itu antara lain kurangnya sumber daya, kurangnya dukungan dari stakeholder, budaya belajar yang kurang kondusif, kurangnya kompetensi guru. Kalau kurangnya kompetensi guru ini mungkin keinginannya saja yang kurang ya, sebenarnya berkompetensi ya. Apalagi untuk guru-guru SD terkenal ini hebat-hebat, ada yang S2 malah, 2 orang ya. Salah, saya aja hanya S1. Gurunya lebih hebat-hebat loh ya. Bahkan sebenarnya ngajar dosen juga loh, ibu-ibu guru ini ya, hebat-hebat semua. Jadi hanya mungkin kurang aja, kurang keinginan. Dan yang berikutnya adalah perkembangan teknologi yang cepat. Nah, ini juga kita berusaha ya untuk bisa mengikuti, yaitu ya alhamdulillah sudah punya wifi ini, jadi nggak begitu ketinggalan Pak. Kita bisa mengupload semua kegiatan itu dengan Facebook. Jadi Facebook itu juga sekolah harus punya ternyata Bapak Ibu, gak hanya untuk apa ya, hiburan masyarakat saja. Sekolah itu ternyata malah diwajibkan untuk punya Facebook sekolah Pak Bu. Jadi kita alhamdulillah bisa mengikuti lah ya dengan adanya jaringan ini. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, nah bagaimana strateginya? Strateginya diantaranya mengembangkan kurikulum yang berpusat pada peserta didik, jadi sesuai dengan kurikulum Merdeka ya. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Dan tadi yang melalui PMM tadi ya. Kemudian membangun budaya belajar yang positif dan kondusif. Kemudian menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung kemajuan pendidikan di sekolah. Nah, di antaranya pasti dengan komite sekolah dan wali murid dari SD internal ini. Kemudian juga ada puskesmas, juga kita bekerja sama juga ya Bapak dan Ibu. Dari pemaparan teman-teman visi misi kami tadi. Nah, di sini saya mau mengumpan balik dari Bapak dan Ibu. Apakah pendapat Anda tentang visi dan misi sekolah, dan apakah setuju dengan strategi yang paling penting untuk mencapai visi dan misi sekolah ini? Baik Bapak dan Ibu, saya mohon tanggapan atau mungkin ada masukan dari perwakilan komite sekolah atau juga wali murid ya. Silakan monggo minta pendapatnya, minta masukannya. Silakan kepada Bapak Rijal sebagai perwakilan dari komite. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ibu Kepala Sekolah
sekolah, IPK, SD Negeri Keteladi, yang kami hormati seluruh Dewan Guru, Bapak Ibu SD Negeri Keteladi, juga kepada wali murid, komite, yang ada yang hadir, ada yang bisa hadir, juga yang dihormati, dan yang kami sayangi seluruh siswa dari murid SD Negeri Keteladi ini yang sempat hadir, juga yang kami hormati. Langsung saja ini Bu ya, yang pertama yang kami tanyakan, kami nggak mudeng ini tadi, apa tadi kurikulum apa tadi yang sini merdeka itu kelas 1 dan kelas 4 yang gimana, bisa tolong dijelaskan itu. Kedua, saya berpesan sedikit kepada anak-anak didik SD Negeri Keteladi, pastinya kemarin-kemarin dari Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Keteladi juga sudah sering menyampaikan, tidak salahnya kalau kami sedikit menyentil juga masalah makanan-makanan yang instan, karena siswa SD Negeri Keteladi ini nggak suka kami sebut anaknya sekarang itu kayaknya kurang sehat. Untuk ini kami sampaikan kepada seluruh murid SD Negeri Keteladi yang ada di dalam kelas ini atau dalam kelas ini, juga yang di luar ruangan, untuk bisa jangan jajan yang seperti minuman-minuman yang dijual di lingkungan sekolah ini, atau makanan-makanan instan kayak mie ini tadi, karena sudah ada bukti kan, siswa kita atau rekan kita ada yang sudah kena penyakit. Untuk ini sekali lagi kami minta kepada murid SD Negeri Keteladi untuk bisa menyampaikan ke teman-temannya yang umpamanya enggak mendengar cerita ini. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan, Bapak Ibu Guru SD Negeri Keteladi dan para siswa yang ada di ruangan. Sekali lagi kami pesan sekali, kalau bisa Bu, Bapak Ibu Guru, jangan boleh lagi yang berjualan di dalam ruang untuk sekolah ini berjual minuman-minuman yang seperti torpedo, segala macam itu yang seribuan yang dibuat. Kayaknya itulah pemicu dari penyakit yang bisa masuk ke anak-anak kita. Kiranya hanya dapat, itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Eka, kemudian dari komite dan juga wali murid sekalian dan Ibu Guru SD Negeri Keteladi, juga anak-anak murid SD Negeri Keteladi yang pasti kami sayangi. Di sini perkenalan Pak, saya Prayogo Pangestu sebagai perwakilan dari wali murid siswa SD Negeri Keteladi. Di sini saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi tentang visi dan misi sekolah SD Negeri Keteladi. Menurut saya visi misi tadi sudah bagus karena dia ingin meningkatkan kualitas literasi atau membaca, yang mana literasi atau membaca itu salah satu dasar atau unsur penting dalam pendidikan, Pak Bu. Karena yang namanya anak itu jika tidak bisa membaca atau tidak bisa menulis, itu pasti dia akan kesulitan dalam hal belajar dan juga kesulitan untuk mempelajari hal yang baru, karena dia belum bisa memahami apa itu tulisan yang ada pada hal-hal tertentu. Nah, menurut saya
Tertadi sebagai Kepala Sekolah SD Tertadi dalam penanggulangan tentang literasi itu sudah bagus, karena dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, media, dan juga kualitas guru itu adalah kunci utama untuk sebuah pembelajaran yang akan berjalan maksimal. Jadi gitu, kerjasamanya nggak cuma dari gurunya saja, jadi dari wali murid atau orang tua siswa dan juga dari siswa itu sendiri, itu yang terpenting. Soalnya kalau cuma dari guru sama wali muridnya saja yang mendukung tentang pembelajaran tadi, tapi jika muridnya males-malesan, muridnya cuman nggak tenang di sekolah, kan percuma Pak Bu. Jadi semuanya itu penting. Apalagi saya juga sebagai wali murid ingin menyampaikan kepada anak-anak SD Tertadi yang di sini hanya ada anak kelas 6, tapi saya ingin menyampaikan semuanya, nggak cuma dari anak kelas 6 aja. Belajarnya ditingkatkan lagi, jangan cuma main-main. Ya, anak kelas 6 didengarkan. Apalagi anak kelas 6 ini sebentar lagi mau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Ada yang ke SMP, mungkin ada yang mau ke MTS, atau ada yang mau mondok. Semuanya itu butuh yang namanya disiplin, itu penting. Disiplin belajar itu penting, karena kalian kalau sekolahnya main-main, saya pesannya itu kami sebagai wali murid kalian, atau orang tua kalian, wes sekolahnya kalian dur akeh, tapi kaliannya malah sekolahnya sak kilometer dewi. Jadi yang namanya sekolah itu jika ingin meningkatkan kualitas sekolah atau kualitas siswa, itu dimulai dari siswa itu sendiri. Kemudian ada pendukungnya itu guru yang bisa menjadi sebagai motivator atau bisa menjadi penunjuk arah yang benar, dan juga dukungan dari orang tua. Nah, jadi saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan dari wali murid. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Eka karena telah menyampaikan visi dan misinya secara jelas. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan visi-misi sekolah karena pembelajaran harus menyenangkan. Tidak menyenangkan, pembelajaran siswa akan berjalan. Terima kasih ya atas masukan, pertanyaan dan juga tanggapan dari komite, orang tua serta siswa. Terima kasih semuanya. Dan sedikit mungkin tadi ada Bapak Rijal yang bertanya tentang kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu adalah inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa. Jadi kurikulum ini itu memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih minat belajar mereka, mengurangi beban akademik dan mendorong kreativitas guru. Nah, itu juga kita masih di tingkat awal gitu Pak, untuk masuk ke kurikulum ini. Jadi yaitu tadi nggak bisa langsung Pak, kita bertahap. Jadi untuk tahap yang pertama itu kita memang dimulai dari kelas 1 dan 4 itu menyeluruh Pak. Nah, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Demikianlah tadi seluruh penyampaian visi misi dari kami selaku Kepala Sekolah SD Negeri Tertadi.
dengan harapan semoga visi yang kita ambil ini bisa kita capai untuk 4 atau 5 tahun mendatang. Juga kami mohon juga bantuan dari komite sekolah, wali murid, dan juga seluruh dewan guru serta juga anak-anak semuanya. Demikian tadi penyampaian kami. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.